Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Sauti masmu'. Ikhwah. Sauti masmu'. Ya ikhwah. Kedengaran suaranya? Kedengaran Ustaz. Oh iya. Antum la tafhamu al-lughat al-arabiyyah? Antum am la? Fahimtum al-lughah al-arabiyyah? Hayya ajibu. Paham bahasa Arab? Sedikit Ustaz. Ustaz tanya bahasa Arab kalian nggak jawab, berarti bukan sedikit. Baik. Insyaallah al-yawm sanadrus al-kitab al-fiqhul muyassar fi bab ayu bab wasalna. Itu hadis namanya? Fi bab siwak wa sunanil fitrah. Alaysa kadzalik? Dari buku yang covernya tipis tapi bukunya tebal. Yalla ajibu, aina tulab? Kita sudah sampai halaman berapa pelajaran fikih kemarin? 14 Ustaz. Coba baca. Apa? Halaman 14, al-mas'alatu apa? Al-mas'alatu Rabi'. Rabi'ah, khalas Rabi'ah. Sekarang yang Khamis Ustaz. Al-khamisah. Baik. Al-khamisah, sunanul fitrati. Alaysa kadzalik? Fahimtum? Ikhwah. Kedengaran suaranya? Kedengaran Ustaz. Baik, sunanul fitrati, sunnah bersuci ataupun sunnah kebersihan, ya. Jadi Islam telah memberikan kita arahan untuk membersihkan diri kita, tempat kita dimanapun kita berada, ya. Islam mensyariatkan kita untuk selalu dalam kondisi bersih, ya. Kondisi yang bersih, yang sehat. Untuk apa? Untuk manusia itu sendiri, ya. Bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, dan bukan untuk siapa. Untuk kita sendiri. Kebersihan itu untuk kita sendiri. Makanya kita wajib menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Di rumah, di kamar kita, ya, di kamar mandi, dimanapun, pokoknya di sekolah, dimanapun kita berada, kita wajib menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu adalah
seperti bukan hadis ya. An-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Nah, tetapi itu adalah kaul ya, atau perkataan hikmah gitu ya. Karena Islam menyuruh kita untuk bersih, makanya kita harus menjaga kebersihan, dan itu merupakan kewajiban kita ya. Nah, karena kalau kita hidupnya ataupun di sekeliling kita itu tidak bersih, itu bisa mendatangkan penyakit. Nah, dan Islam tidak membolehkan kita mencelakai diri kita sendiri, ya. Islam itu tidak membolehkan kita itu mencelakai diri kita sendiri. Paham tum? Enak. Baik. Kalau nggak bisa join audio, Ustaz. Itu di mikrofonnya dipencet terus ditekan call audio ya. Hanya dites saja. Baik. Sunanul fitrah, sunnah kebersihan ataupun suci ya. Baik. Wa tusamma aidan khisalul fitrah ya. Ataupun bagian-bagian kebersihan ya. Bersih itu sehat ya. Nah, muslim yang disukai Allah itu adalah muslim yang sehat dan kuat ya. Allah lebih suka muslim yang kuat ya dan sehat daripada muslim yang lemah dan sering sakit. Baik, khisalul fitr. Wa dzalika li'anna fa'iluha yattasifu bil fitrah allati fatara Allahu an-nas 'alaiha wastahabbaha lahum. Nah, karena Allah itu menyukai orang yang membersihkan diri, mensucikan dirinya itu sendiri, baik mensucikan batinnya, hatinya, ataupun mensucikan fisiknya, membersihkan fisik dan hatinya. Karena Allah itu menyukai orang yang bersih, rapi, ya, bukannya orang yang lusuh, ya, kotor, tidak. Nah, orang yang zuhud terhadap dunia pun harus bersih, ya, pakaiannya harus bersih, tidak karena dia zuhud, ya, orang yang zuhud terhadap dunia, ya, dia dekat kepada Allah, dia lusuh, ya, buluk, tidak, dia harus rapi, bersih juga. Nah, karena Allah menyukai kebersihan. Coba diperhatikan lagi di kitabnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu minal fitrah. Ada 5 yang harus ataupun yang disunahkan untuk kita jaga kebersihannya, ya. Yang pertama, Salam. Sebentar Ustaz. Alan. Yang pertama, khamsu minal fitrah al-istihdad. Nah, apa mana al-istihdad? Al-istihdad itu mencukur bulu-bulu halus. Ya. Yang kedua, al-khitan. Nah, al-khitan itu ya paham semuanya al-khitan. Khitan kan? Khitan paham semuanya. Yaitu memotong, bagi laki-laki memotong ujung kulit dari zakarnya. Waqasus syarib, juga menipiskan kumis. Kumis itu ditipiskan, itu termasuk dari sunnah, ya. Bukan memelihara kumis dan mencukur jenggot, bukan. Tetapi mencukur kumis dan memelihara jenggot, itu yang sunnah. Wa natful ibti, ya, dan juga mencabut bulu ketiak, itu merupakan sunnah. Wa taqlimul adhafir, juga memotong kuku,
itu juga bagian dari sunnah. Nah, sunnah ini sunnah-sunnah kebersihan ini lebih ditekankan lagi pada hari-hari kemenangan, ya, hari-hari kemenangan Islam. Contohnya misalnya hari Jumat. Nah, hari Jumat itu al-istihdad, kita ya mencukur ataupun membersihkan bulu-bulu halus. Nah, kemudian qasus syarib, mencukur kumis, ya. Wadatful ibti, mencabut bulu bulu ketiak. Wataklimul adhafir, memotong kuku. Itu sunnah-sunnah yang harus dijaga kebersihannya, dan juga perlu diperhatikan terutama pada hari kemenangan, yaitu hari Jumat ataupun hari-hari rayanya orang Islam. Kemudian dijelaskan di sini al-istihdad. Apa itu al-istihdad? Al-istihdad wa huwa halqul 'anah. Halqul 'anah, ditulis, ya. Setiap materi ataupun kalimat yang tidak dimengerti ditulis, ya, ditulis barisnya, harokatnya, ditulis artinya, ya. Supaya nanti waktu ujian kalian jangan kelabakan. Nanti Ustadz, saya terkejut ini soalnya bahasa Arab, ya. Kan kita di pesantren harusnya sebenarnya bahasa Arab. Karena kalian baru masuk, tidak apa-apa, kita campur bahasanya. Ya. Al-istihdadu wa huwa halqul 'anah. Halqul 'anah. Baik. Itu halqul 'anah. Mana? Al-'anatu, halqu artinya mencukur, ya. Halqu mencukur. Al-'anah wa hiya asy-sya'ru an-nabit haula al-farj. Al-'anah itu adalah bulu-bulu yang tumbuh di sekitar alat kelamin. Itu al-'anah. Ya. Wahya itu dijelaskan lagi asy-sya'ru an-nabit haula al-farj. Summiya bidzalika li-isti'mal al-hadidah fihi wa hiya al-musa. Kenapa dinamai al-'anah? Itu karena untuk mencukur bulu-bulu halus itu menggunakan silet, ya, bukan menggunakan kapak, bukan menggunakan golok, bukan menggunakan pisau, bukan, tapi dia menggunakan silet, gitu ya. Al-'anah wa fi izalati jamal wa nadhafah. Karena membersihkan bulu-bulu halus di sekitarnya itu dapat menjaga kebersihan, ya. Wa yumkinu izalatuhu bighairil halqi kal muzilat al-masnu'ah al-musanna'ah. Juga boleh, ya, membersihkan bulu-bulu halus itu nggak mesti harus pakai silet, ya. Ada zat atau ada bahan, ya, dia itu seperti lem, ya, bahan untuk menghilangkan bulu-bulu halus. Nah, itu kalau kalian pernah lihat itu seperti masker, ya, masker wajah itu kita oles lemnya. Nanti kita setelah kering baru kita lemnya kita lepas, maka bulu-bulu halusnya ikut terlepas. Fahim tum hatauna? Nah, Fahim tum? Baik. Fahim. Melau lamsat. Man lam yafham yas'al. Melau saat, melau. Yang belum paham ditanyakan, ya. Jangan sampai kalian belajar pun dengan secara tatap muka online. Beda, ya, kalau belajar video Ustadz buat dengan belajar tatap muka langsung beda. Kalau belajar tatap muka langsung Ustadz tanyakan apa yang tidak paham. Tapi kalau video udah langsung jalan. Nah, apa yang tidak pahami, ya kalian kadangkala tidak mau menanyakan walaupun tidak paham. Ya. Nanti di ujian semua nilainya pada di bawah target semua. Baik, ditanyakan
Apa yang ingin ditanyakan? Haya. Haina soal. Sebelum kita lanjutkan. Haina soal ya ikhwah. Ada yang ingin ditanyakan tentang sunnah-sunnah membersihkan anggota badan? Kalau tidak ada kita lanjut. Al-khitan. Apa arti al-khitan? Al-khitan adalah izalatul jildah allati tughattil hasyafah. Ya. Memotong kulit, ya. Jildah itu kulit. Ya. Izalatul jildah. Ditulis kulit. Allati tughattil hasyafah. Yang menutup apa namanya? Yang menutup kepala zakar itu. Karena kenapa? Ya. Hatta tubrizul hasyafah. Hasyafah itu adalah kepala zakarnya. Di sini ada yang belum khitan? Hah? Insyaallah semuanya Ngaku. Sudah ya. Alhamdulillah sudah semuanya. Ngaku yang belum sunat. Ya. Hatta tubrizul hasyafah sampai sehingga misalnya ini kan perumpamaan ya, harus jelas ini supaya kalian kan ini semua calon-calon ulama nanti harus menjelaskan Amin. kepada muridnya itu dengan jelas juga, karena tidak boleh malu-malu dalam menuntut ilmu agama ya. Ya, Tat. Jildah itu ini kulitnya ya. Nah, ini misalnya nih spidol nih. Nah, kulit ini ya. Hasyafah itu yang ada yang diselimuti kulitnya itu yang di atas. Nah, itu Yang hasyafah. nutupin, Tat. Ya. Ya, kalau ini kulit kalau udah disunat, udah dikhitan, jadi hasyafahnya itu sudah tidak tertutup lagi. Nah, Hilang, Tat. Udah lah, nggak jelaskan terlalu dalam. Antum paham tuh. Baik, itu harus dikhitan ya, di operasi atau sekarang kan banyak operasi apa namanya, bisa dulu semasa Ustadz dulu waktu zamannya 90-an itu khitannya pakai gunting. Dibius nggak, Sat? Hah? Dibius nggak, Sat? Ada yang enggak. Wah. Zamannya sebelum 90-an ada yang pakai bambu. Gimana, Sat? Itu bambunya bambu tajam. Pokoknya antum kalau tahu bambu bulus ya, bambu yang tajam itu, dia bambunya itu tajam. Jadi kalau kena kulit itu langsung kesayat. Nah, pakai itu. Itu masa sebelum 90-an ya, masa belum ada gunting, belum ada ini. Oh. Ada yang mau coba? Makanya sekarang sudah sangat mudah. Sekarang sudah bisa pakai laser ya. Bisa pakai apa gitu. Yang penting biar sembuhnya juga cepat. Nah, al-muhim yang penting harus dipotong ya kulitnya itu. Nah, pakai apa saja nggak apa-apa. Mau pakai golok, mau pakai kapak, mau pakai pisau juga nggak apa-apa. Yang penting terpotong gitu ya. Baik, betul. Wahada hakud dzakar. Amal unta, dan juga untuk bayi perempuan yang baru lahir ya. Ataupun biasanya bayi perempuan biasanya. Itu juga disunat ya, ataupun dikhitan. Fakuti adalah mazzahidah fauqa mahallil ilaj. Nah, qila innaha tushbihu 'arfid dik. Sahih. Tetapi yang wajib itu adalah pada laki-laki. Kalau wanita, kalau perempuan, bayi perempuan itu makanya sunnah khitannya. Kalau yang laki-laki wajib.
Wal hikmah fi khitani rajul tathiru dzakar minan najasah al muhtaqinah fi qulfah. Nah, hikmah dari khitan itu untuk laki-laki adalah supaya bersih ya, bersih alat kelamin dari najis-najis. Kalau kita misalnya belum khitan itu najis-najis dari buang air kecil itu kan menempel di kulitnya itu. Nah, jadi kalau kita sholat pun tidak sempurna, sepertinya masih ada yang kurang kalau misalnya ada najis yang masih menempel di kulit. Ya. Makanya kalau di khitan itu bisa dibersihkan dan tidak ada yang menempel. Ya. Paham tuh ikhwah? Dan banyak lagi faedah-faedah dari khitan yang tidak kita ketahui. Ammal mar'ah fa innahu yuqallilu min ghulmatiha ay shiddati syahwatiha. Wa yustahabbu an yakuna fil yawm as-sabi' lil maulud li'annahu asra' lil bar. Nah, dan disunahkan lebih sunnah ya untuk laki-laki khitannya itu pada hari ke-7 setelah dia lahir. Nah, bayi laki-laki sudah lahir, sudah seminggu lahir, maka itu sunnahnya untuk dikhitan langsung. Karena kenapa? Karena lebih cepat proses penyembuhannya dan tidak terlalu bisa kita atur ya, nggak terlalu ribet seperti kalau misalnya kita sunat di waktu dewasa itu kita harus harus tidur di kasur. Terus kalau kalian di kampung itu, kalau di kampung pernah kalian lihat itu kain diikat di genteng pakai tali, terus ditutup ya, ditutup setengah badan kita ke bawah. Itu kalau di kampung. Tapi kalau di kota Ustaz nggak tahu gitu ya. Karena Ustaz orang kampung, jadi tahunya yang di kampung. Baik, wal yansha' as-shaghir ala akmalil hal. Jadi kalau anak yang bayi itu sudah dikhitan, jadi dia sudah tumbuhnya itu lebih dewasa ya. Tubuhnya itu proses pertumbuhannya itu maksimal ya. Beda dengan bayi yang belum dikhitan. Paham tuh ikhwah? Nah, Baik, yang ketiga apa sunnah-sunnah dalam kebersihan, sunnah yang diharuskan dalam untuk membersihkan diri kita. Yang ketiga adalah qasus syarib wa ihfa'uhu, yaitu mencukur kumis ataupun menipiskan kumis. Nah, jadi kumis itu boleh dicukur dan boleh ditipiskan. Wal mubalaghah fi qasfihi, ya. Bukan hanya memotong ya, bukan memotong kumis tapi mencukur ataupun menipiskan. Ya. Lima fiya min dzalika min at-tajammul. Nah, karena kalau orang yang mencukur kumisnya itu dia kelihatan lebih lebih bersih ya wajahnya. Ya. Kalian sudah punya kumis semua? Kayaknya belum ya. Nah, penting sudah tahu kan sunnahnya kalau misalnya sudah ada kumis. Jadi ditipiskan atau dicukur gitu ya. Jangan diukir ya. Jangan dibuat nanti kumisnya ke sini ya. Jangan. Ya. Dicukur, jangan didesain, itu bukan bangunan ya. Yang bisa kita buat ke sini nanti ada yang ke sini ya. Bulat gitu. Jangan. Cukur atau tipiskan itu aja ya. Nah, waqad waradat al-ahadits as-sahihah fil hathi ala qassihi wa infa'il lihya. Dan juga sudah ada riwayat hadis-hadis yang sahih yang menyatakan bahwa sunnah untuk
mencukur ataupun menipiskan kumis dan menumbuhkan jenggot. Nah, jenggot itu tumbuh, ya. Saat ini bukan Ustaz cukur ini memang nggak tumbuh ya. Jadi ada misalnya ada orang yang bilang, Ustaz kan numbuhin jenggot itu sunnah. Tapi Ustaz jenggotnya kok sedikit. Ya memang saya segini tumbuhnya, nggak bisa nggak tumbuh lagi gitu. Ya nggak bisa dipanjangin kecuali pakai brewok gitu. Nah Ustaz nggak suka pakai brewok gitu. Nggak alami ya, nggak alami lagi. Dulu pernah masa SMA dulu di kampung pakai kemiri dihanguskan lalu gosok-gosok gitu kan kita biar tumbuh jenggotnya. Tapi tetap aja nggak tumbuh. Ya. Al-muhim ifa'ul lihyah itu artinya menumbuhkan ataupun membiarkan jenggot itu panjang. Itu termasuk dari sunnah. Ya. Fahimtum? Karena kenapa? Karena kalau orang yang memelihara jenggot ya, itu dia terlihat gagah ya. Terlihat jantan, beda dengan orang yang mencukur jenggot ya. Mencukur jenggot dia kepriaannya itu sudah sudah kurang ya. Kejantanannya itu sudah tidak maksimal lah istilahnya. Baik, paham tuh mayol ikhwah? Nah, jadi itu memanjangkan jenggot sunnah lima fihi fi baqa'il liha min al-jama' wal madhar rujula. Wa qad akas katsir min an-nas al-amr fasaru yufiruna shawaribum yuhikuna lihahum aw yuksirunaha. Jadi sudah banyak sekarang orang yang menyelisihi sunnah ya. Mereka memanjangkan ataupun menumbuhkan kumis, yang memelihara kumis dan mencukur jenggot. Nah, padahal sunnah itu sebaliknya. Kan? Sunnah itu adalah sebaliknya. Baik, fahimtum ayyuhal ikhwah? Aina antum? Pahim. Baik, yang keempat taklimul adhafir. Yaitu memotong kuku. Wa huwa qassuha bihaitsu la tatruku hatta tatul. Ya, memotong kuku agar supaya kuku itu tidak panjang ya. Kan kita banyak sekarang lihat itu orang memanjangkan kuku sampai 2 meter gitu ya. Dia masuk ke grand world dunia ya. Dia memanjangkan kuku, perempuan memanjangkan kuku sampai 2 meter. Sampai makan pun dia susah. Dia itu menyusahkan dirinya sendiri ya. Dan tidak ada manfaat memanjangkan kuku itu. Ya kalau mau terkenal, lakukanlah yang bermanfaat supaya terkenal. Jangan melakukan kebalikannya, karena kalau kita mencari popularitas itu bukan hanya buat bercanda pun, buat gila pun kita jadi terkenal. Tapi ini coba kita ukir sejarah yang baik ya untuk generasi kita selanjutnya. Ya, jadilah yang terbaik ya. Jadilah sejarah yang terbaik untuk keturunan-keturunan nanti di bawah antum gitu. Jangan mau istilahnya jangan jadi sampah masyarakat. Kita tidak mau menjadi sampah masyarakat karena itu bisa membuat diri kita susah dan juga orang lain juga susah karena perbuatan kita. Nah, jadi taklimul adhafir itu adalah memotong kuku. Kemudian yang kelima natful ibti ya, natful ibti ai izalatu sya'ar an-nabit fihi. Itu mencabut bulu ketiak yang kelima.
Ya, saya sunnah izalati hadza syar bilan awal al akhirihima. Jadi boleh membersihkan ataupun mencabut bulu ketiak itu dengan mencabut, ya ada alatnya, ataupun dengan mencukur, boleh dua-duanya. Karena dengan mencukur ini lima fi izalatihi minan nadhafah wa qat'u rawaih al-karihah allati tatajamma' ma wujudi hadzal sya'r. Jadi kalau kita membersihkannya itu dapat menjaga kebersihan ya. Jadi kulit kita lebih bersih ya. Juga menghilangkan bau tidak sedap ya. Bau apek dan juga menjadikan kita jauh dari penyakit. Nah, kalau misalnya kita berkeringat itu ya kalau misalnya ada bulu ketiak yang lebat itu dia akan gatal-gatal, ada penyakit kulit mungkin. Nah, tapi kalau misalnya sudah dia cukur jadi bersih ya, keringatnya itu tidak menempel lagi, kuman-kumannya itu tidak menempel di ketiak kita. Nah, makanya Islam sangat menjaga hal ini ya, sampai diatur dalam hukum syariat ya. Bagaimana coba kelebihan Islam ya? Sampai sampai adab-adab dalam kamar mandi pun diatur di dalam agama Islam. Tidak ada agama yang lebih bersih daripada agama Islam ya. Wa yudhafu ila hadhihi al-khisal al-khams, juga tambahan yang dari lima hal ini adalah as-siwak. Nah, kita sudah bahas kemarin as-siwak. Wastinsyaqul ma. Nah, dalam sunnah-sunnah kebersihan itu siwak itu termasuk sunnah-sunnah kebersihan. Dia istinsyaqul ma ya, menghirup ataupun memasukkan air ke hidung. Itu untuk apa? Supaya hidung kita bersih. Wal madmadah juga kumur-kumur itu diantara sunnah. Wa ghaslul barajim wa ya al-aqdu allati fi dhuhuril asabi'. Nah, wa ghaslul barajim. Adh-dhuhur nih. Ini biasanya kan ada lipatan ini. Nah, lipatan jari jemari kita yang di belakang di belakang telapak tangan. Ini juga dibersihkan gitu. Untuk apa? Karena ini bisa kumannya bisa saja sembunyi di sini ya. Kan banyak misalnya ada orang yang penyakit kulit di jari jemarinya itu karena dia tidak membersihkan tangannya ya. Makanya Islam pun sangat menjaga hal itu ya. Yajtami'u fiha al-wasf wal istinja. Wa dzalika li hadits Aisyah. Dalilnya apa Ustaz? Hadits Aisyah. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyar minal fitrah. Ada 10 hal yang disunnahkan untuk kita bersihkan. Ya. Yang pertama qasus syarib, menipiskan ataupun mencukur kumis, wa ifa'ul lahyah, menjaga ataupun menumbuhkan jenggot. Wasiwak dan siwak ya. Wastinsyaqul ma ya, memasukkan ataupun membersihkan hidung. Wa qasulul adfar ya, memotong kuku. Wa ghaslul barajim, membersihkan lipatan jari jemari yang di atas ya, yang di belakang. Wa nafkhul ib, mencabut bulu ketiak. Wa khalqul ana ya, membersihkan bulu-bulu halus di sekitar kelamin. Wa intiqasul ma, dan beristinja dengan menggunakan air. Qala Mus'ab ibn Syaibah ahadu ruwatil hadits wa nasitul ashirah ila an takuna al-madmadah. Beliau Mus'ab ibn Syaibah ya, salah satu perawi hadis ini, beliau mengatakan nasitul ashirah, saya lupa yang ke-10-nya. Ya. Mudah-mudahan itu adalah madmadah ya, berkumur. Fahimtum hayal ikhwah? Hal indakum soal, ini Aufasidki baru masuk. Hal indakum soal ya ikhwah? Haya is'alu. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ustaz yang bertanya.
Ustaz, Nah, Ustaz, tadi kan kalau mencukur pakai silat atau enggak lem. Misalnya kalau pakai gunting gimana Ustaz? kalau gunting bukan mencukur, motong. Dan dia tidak seperti mencukur. Kalau gunting, kalau kita potong kan nggak sampai habis, gitu kan? Jadi lebih baik pakai silet ataupun pakai lem yang dicabut itu langsung langsung copot sampai ke akar-akarnya gitu. Jadi bersih, ya bersih sempurna. Tapi kalau pakai gunting nanti ada sisanya sedikit bulu halus gitu, dan nggak sampai nanti bisa juga karena pakai gunting kepotong kulit kita gitu. Jadi lebih baik pakai cukur. Paham tak? Aim. Baik. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ayo. Adakah yang ingin ditanyakan? Ayo. Ayah, baik. Idan Ustadz Sa'asal. Jadi Ustadz ingin memberikan 2 pertanyaan yang harus kalian kerjakan di buku tulis, kemudian dipoto dan dikirimkan japri Telegram pribadi. Awalan,